Rajab Syawal Dzulqa'dah Dzulhijjah eta teh teu sadayana bahasa Arab gitu. Jadi kada bulan Hijriah dengan bulanna berasal dari bahasa Arab teu sadayana. Karena ada nama-nama bulan yang diambil dari bahasa Parsi. Teu aya dina bahasa Arabna. Ya. Nah, tetapi ada yang ada nama salah satunya kalau dilihat dari bahasa Arab ternyata ada nama yang semakna. Salah satunya adalah nama bulan Muharram. Jadi Rajab aya kata dasar atau aya akar kata. Karena biasanya dulu nama-nama bulan itu tentu bukan diambil dari bulan, data canaya bulan dari Pak. Atau bukan nabi yang membuat bukan. Ya, itu kadang-kadang kebanyakan diberi nama disesuaikan dengan kondisi yang ada saat itu. Seperti Ramadan. Ramadan itu disebut Ramadan ya karena kaitannya dengan keadaan itu, dengan kondisi, dengan cuaca panas, terik, menyengat, membakar. Di bahasa Arab teromito jantan we Ramadan. Jadi nagina dikaitkan sareng keadaan. Sya'ban sami ya, kaitannya dengan keadaan, bukan kaitan dengan seperti salah satunya bulan Muharram. Tak Muharram Pak Bu, ya, Muharram itu artinya ya, dari kata haram, haram itu artinya terlarang atau suci. Kayak haram kaitan dengan hukum, kayak wajib, kayak makruh, sunnah, mubah, haram. Nah ada haram yang menjadi sifatnya, artinya sesuatu yang terlarang atau suci. Nah dinamakan Muharram ini karena bulan itu salah satunya termasuk bulan yang terlarang atau bulan yang disucikan. Dan biasanya orang Sunda bulan suci itu apa? Ramadan yang ngumpul. Padahal sanes Ramadan ngumpul, Muharram ke bulan suci. Ramadan apa dasarnya? At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan ketika Allah menciptakan langit dan bumi yang tercatat dalam kitabnya. Dan 12 itu sanes perkataan para ahli ya, sanes Nabi Muhammad, tapi sudah ada bahkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara yang 12 bulan dalam setahun itu ada 4 bulan yang haram ya. Jadi disebut dalam Quran dengan kata hurum. Hurum itu artinya bulan yang haram. Ini terjemahnya. Di antaranya 4 bulan haram yang dihormati, yang dimuliakan. Itulah ketetapan agama yang lurus. Nah ini kata Allah, bala tazlimu anfusakum, janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Ini kenapa disebut hurum, haram, suci? Salah satunya kata Allah, tidak boleh ada penganiayaan atau tidak boleh ada peperangan. Ini dalam surah Taubah ayat 36. Nah kemudian Allah juga Nabi menyebutkan dalam hadisnya tentang 4 bulan yang haram itu. Karena dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan dimana yang 4 bulan yang haram teh. Nah ini pentingnya kita juga memahami hadis Nabi, tercakap Quran unggul Pak. Ya, Allah 4 bulan haram itu ahli. Jadi asal Quran kira-kira, nah masalah kira-kira ada ayat dasar. Nah, jadi perlu orang
juga beriman kepada sunnah, kepada hadis Nabi. Nah, maka oleh Nabi dirinci dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi, az-zamanu qad istadara, bahwa zaman itu telah berputar. Yang sebagaimana keadaannya yauma khalaqallahu samawati wal ardh, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Nabi menyebut lagi as-sanatu isna asyara syahran. Setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya 4 bulan yang suci yang haram tadi. Salah satu mutawaliyah, ada 3 berturut-turut karena ini Pak. Ini Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Bulan ke-11 kemarin ya, Zulqa'dah ke-12 ya, kemarin kurban berapa? Kemudian Muharram, ini bulan satunya ya. Jadi 3 bulan berturut-turut, 11, 12, 1. Dan yang keempat, Rajab adalah bulan Rajab yang terletak antara Jumada dan Sya'ban. Jadi terhapit ya, dengan 2 Jumadi dan Sya'ban. Jadi tiga mengareke dan kecuali Rajab ini tidak berurutan dengan ketiga bulan ini. Nampak Muharram, di Muharram, terus jadi hilang. Cek di bulan ini apa itu? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Jadi Rajab teh kahapit ku Jumadil Tsaniyah sareng Sya'ban. Bukan Sya'ban. Tadi tengah-tengahnya di dia Rajab, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Ini 4 bulan yang dimaksud bulan haram dalam hadis ini. Terus, lalu apa yang disebut dengan haram? Nah, Ibnu Abbas mengatakan Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut ya, juga disebutkan oleh Nabi dengan bulan haram ya, dan dianggap sebagai bulan suci, sehingga melakukan maksiat pada bulan tersebut dosanya akan lebih besar. Ini secara makna. Jadi kenapa disebut haram, suci? Keterkaitannya dengan perbuatan dosa. Kalau perbuatan dosa dilakukan pada 4 bulan itu, maka dosanya lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Demikian pula amalan soleh yang dilakukan pada bulan ini menuai pahala yang lebih banyak. Jadi seimbang Pak. Upami dina 4 bulan tadi dina maka saya pahalanya lebih banyak karena bulan mulia. Sadi sareng dina maka maksiat dosanya pun lebih besar. Maka di 4 bulan tadi sangat dihindari gitu. Perbuatan dosa, perbuatan maksiat, ya justru diperbanyak perbuatan yang baik. Di dalam Maqalih al-Ma'ari, Ibnu Rajab mengatakan, kenapa disebut haram? Li azmi hurmatiha wa hurmati dzati fiha. Karena besarnya kehormatan bulan-bulan itu dihormati. Jadi haram juga diartikan dengan bulan terhormat, gitu. Bulan mulia, bulan suci. Dan besarnya dosa jika berbuat maksiat di dalam bulan itu. Maka dari kata Allah, "Fala tazlimu anfusakum." Jangan menzalim, jangan berbuat dosa dan lain sebagainya. Ini kata Ibnu Al-Jauzi dalam Zadul Masir. Al-Qadi Abu Ya'la mengatakan, "Innama samaha hurman di maknanya ini." Allah mendapatkan bulan-bulan tersebut dengan bulan suci ya. Pertama, tahrimul qital fiha ya, dilarang
Dengan dua alasan. Pertama, karena diharapkannya peperangan di dalamnya. Diharapkannya peperangan di dalamnya. Dan ini telah diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Jadi kalau bahasa orang jahiliyah, sami sana orang Islam. Mereka menghormati bulan Muharram, tidak melakukan peperangan apapun. Ya, bahasa Arab Pak, bulan Muharram pasti terjadinya gencatan senjata, dalam perang. Itu sepakat baik orang Islam maupun Yahudi atau Nasrani. Ya. Jadi semua menahan diri di bulan itu. Kenapa? Karena menghormati bulan Muharram. Bagi tadi apa? Bulan 12 di Muharram bulan Dzulhijjah satu ajaran Islam percaya. Ya, jadi sanes lagi masih ada di Muharram sejak zaman pada seorang ketika Allah menciptakan langit bumi, hitungan 12 bulan itu sudah. Ya, jadi benar-benar bulan ini sudah sangat dikenal oleh orang-orang jahiliyah. Dua, wali tanzimihi hakil maharibiha asyadda min tanzimihi fi buiniha, karena pelanggaran terhadap hal-hal yang diharapkan di dalamnya lebih besar dari pelanggaran di luar bulan-bulan tersebut. Demikian pula taat kepada Allah di dalamnya lebih agung nilainya. Ini yang disebut dengan haram, terhormat, mulia, suci. Ya. Sedang yang kedua juga diartikan suci. Ya, ini dalam tafsir At-Tabari 12 bulan ini ya, diantaranya 4 bulan yang suci, karena dahulu pada masa jahiliyah mereka mengagungkannya. Di masa jahiliyah terus Islam apa? Acara. Ya, Nabi ke acara akhir, Islam ke acara akhir, tapi bulan maka saya. Makanya dulu sejak zaman jahiliyah orang-orang jahiliyah lebih dulu nampak mengagungkan bulan Muharram. Maka bulan akhirnya saya pada bulan Muharram dianggap tahun. Jika orang sudah turun mudik mengagungkan Asyura Muharram, orang jahiliyah sudah lebih dulu mengagungkan gitu. Orang pertama di antara yang mereka sudah lebih dulu mengerjakan, mengagungkan. Nanti ada kaitan historis. Nah, orang Yahudi mengagungkan 10 orang, termasuk orang Nasrani, hampir semua agama. Tulisnya Islam, tulis nanti melakukan wajar kalau dianggap kita ikut-ikutan ciptaan itu. Nah, sebab kami sudah lebih dulu mengagungkan bulan Muharram. Gitu. Jadi di semua umat memang diagungkan Muharram itu. Maka dalam tafsir At-Tabari ya, di antara 12 bulan ini ada 4 bulan suci yang dulu orang jahiliyah mengagungkan, mengharamkan dan mengharamkan peperangan di dalamnya. Itu saja. Keyakinan siapa? Orang-orang jahiliyah. Sampai-sampai jika seseorang dari mereka bertemu dengan pembunuh ayahnya dalam bulan tersebut, dia tidak akan menyakitinya. Ya kapan hanya lumayan anak, tapi ada di bulan itu dianggap begitu, boro-boro dipahami gitu. Tidak disakiti, tidak dicederai, dibiarkan bebas saja seperti itu. Kenapa Pak? Semata-mata menghormati, mengagungkan bulan yang 4 itu. Kita akan meniti nama sangat lumayan. Nah, pagi dengan bulan Muharram dibebaskan. Kenapa? Karena tidak mau mencederai 4 bulan yang akan. Ini saking menghormati Muharram yang dianggap sebagai bulan suci. Selain dinamai bulan haram,
Muharram juga disebut dengan Syahrullah. Syahrullah teh bulan Allah. Dan syarat paling utama setelah Ramadan. Nah, yang sekarang sedang kita laksanakan, Bapak Ibu sekalian, bagi yang sedang melaksanakan, yang itu adalah sahur hari ini 10 Muharram itu kata Nabi adalah sahur yang paling utama setelah Ramadan. Ini disebut dalam hadis riwayat Imam Muslim. Afdhalus siyami qabla Ramadan Syahrullahil Muharram. Jadi nama Syahrullah ini disebut oleh Nabi bahwa sahur yang paling utama setelah Ramadan adalah Syahrullah al-Muharram, bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Dia mencari bulan mana bu? Dihormat apa? Dipuji begitu ya oleh Nabi itu dengan kata Syahrullah, bulan Allah. Ramadan disebut itu Syahrullah. Syawal tidak pernah, Zulhijjah tidak. Tapi Nabi ketika menyebut Muharram di sini diambil dengan kata Syahrullah, bulan Allah, yaitu Muharram. Waktu sholat di kamar fardhu sholatul lail, sedangkan sholat yang paling utama setelah fardu adalah sholat malam. Jadi kalau berbicara afdholiyah, yang paling utama sahur ternyata bukan Senin Kamis, bukan Arafah dan sahur-sahur lainnya, ternyata sahur bulan Muharram. Dan sholat yang paling utama setelah yang fardu adalah sholat malam, baik tahajud, witir, atau sholat-sholat yang dilaksanakan di waktu malam. Ini dasarnya hadis riwayat Imam Muslim. Kata Ibnu Abbas, bahwasanya dia ditanya tentang puasa hari Asyura. Lalu dia berkata, "Ma'alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma yawman yaghlubu fadlahu 'ala ayyam illa hadzal yaum." Jadi hebat. Nabi itu mencari, ya, mengharap keutamaan, ada yang berkaitan dengan hari, ada yang berkaitan dengan bulan. Kalau Nabi mencari keutamaan yang kaitannya dengan hari, itulah yang disebut dengan Muharram. Kalau Nabi berharap ya, keutamaan yang berkaitan dengan bulan, itulah Ramadan. Ini menurut Ibnu Abbas. Ketika dia ditanya tentang puasa pada hari Asyura, lalu dia berkata, "Aku tidak mengetahui bahwa Nabi berpuasa pada satu hari karena mengharap keutamaannya atas hari-hari lainnya kecuali hari ini, yakni Asyura." Sampai saat ini Pak, sampai bahwa sahur yang paling utama setelah Ramadan adalah Muharram. Sampai saat ini bahas bahwa Nabi mencari keutamaan kaitannya dengan hari, yaitu di hari Asyura. Sedangkan beliau tidak boleh berpuasa pada satu bulan di mana beliau mengharapkan keutamaannya kecuali sahur yang ada di bulan Ramadan. Kita bedakan sahur yang paling utama begitu dengan yang tidak. Jadi tetap di hadis yang paling utama adalah Asyura. Ya cetain kaitan dengan ini kan pas berlinggang liburannya, jadi pas liburan gitu ya, dengan biasanya sedang berlibur dengan keluarga gitu. Ya kalau nanti begitu, justru ketika mengharapkan keutamaannya kaitan dengan hari, ya tentu beliau lakukan untuk melaksanakan sahur itu. Ya liburan dialah sahur dialah itu bebas namanya, bukan karena liburan berpuasa gitu. Atau karena puasa jadi itu liburan punya jalannya karena puasa sambil liburan atau liburan sambil puasa gitu.
sambil ngabuburit. Nah, kemudian ini gambar Suyuti asli Muslim sebenarnya dinamakan Syahrullah sementara bulan lain tidak mendapat gelar ini. Diistilahkan disebut Syahrullah sementara yang lain tidak dapat gelar ini, termasuk Ramadan. Pernah disebut Syahrullah Ramadan? Tidak pernah, hanya Muharram. Ya. Kenapa? Nah, karena Al-Muharram adalah nama-nama Islami, ayat kata dasarnya ada akar katanya. Berbeda dengan bulan-bulan lainnya, nama-nama bulan lainnya sudah ada ya di zaman jahiliyah. Sementara bulan jahiliyah menyebut bulan Muharram ini dengan nama Safar Awal, dikatakan di Rajab Mudhar. Kemudian ketika disatakan Allah ganti nama bulan ini dengan Muharram, sehingga nama bulan ini Allah sandarkan kepada dirinya sendiri. Ya, mulai makanya Muharram kan gelarnya dirasa Ruh bulan Allah, sementara yang lainnya tidak ada. Ini menunjukkan kehormatan keagungan bulan. Tiga, dinamakan Syahrullah al-Asad. Syahrullah al-Asad al-Asad. Tadi mah ilmunya Pak Syahrullah Muharram. Jadi ayat itu nanti Muharram Haram, Syahrullah dan Syahrullah al-Asad. Ada tambahan ini. Al-Asad itu suci, bulan Allah yang suci. Jadi disebutkan dalam waktu al-Ma'arif wa kana yusamma Syahrullah al-Asad min syiddati tahrimi, dan bulan tersebut disebut dengan Syahrullah al-Asad yang sunyi, bulan Allah yang sunyi, karena sangat kerasnya pengharamannya. Jadi kerasnya pengharamannya ya, sampai yang tadi tidak boleh ini itu menunjukkan apa makna disebut al-asad itu berarti apa? Yang sunyi itu simpek gitu namanya. Jadi tidak ada apa? Nah, ya. Tidak boleh sedikit pun ada friksi, ada konflik yang terjadi pada bulan ini. Semua menghormati. Perang ini urutkan di bulan ini. Berarti kita kata ayah numandakar menumayan bapak nanti jadi adili. Kenapa? Saking menghormatinya ini, kerasnya pengharaman pada bulan. Dan ini semua bukan hanya Islam sekali, tapi orang jahiliyah pun sami sigakir saking menghormatinya bulan Muharram. Disebut dengan Syahrullah al-Asad. Oh, ternyata segi nampak nantinya haram Syahrullah al-Asad. Sekarang peristiwa apa aja yang terjadi di bulan Muharram ini? Salah satu hari yang sangat dimuliakan para umat beragama tuh. Jadi saling semua umat beragama yang salah satunya adalah yang disebut dengan Asyura. Saya istilah buat tapi hampir semua. Nawan Asyura satu pengertiannya dan sejarahnya. Ini saya dapatkan dalam Fathul Bari. Asyura maqdulun an asyiratin lil mubalaghati wa ta'zim. Al-Qurtubi berkata, Asyura adalah bentuk yang dialihkan dari kata Asyura. Asyura itu apa? 10 sampai aku wahidun isnani salasa arba'atun khamsatun sitatun samatun samaniyatun isatun asyaratun 10. Jadi satu akar kata dengan asyirah teh ke-10. Namun asar dengan 10, asyirah ke-10. Namun arba'atun opat al-rabi'ah ke-4.
Asabi ke-7 dan seterusnya. Diambil dari kata ini ke-10 lil mubalagati wa tazi sebagai bentuk penekanan mubalaghah sehingga mubalaghah sangat gitu ya. Wa tazi dan pengagungan atau tazi. Jadi itu kan kata yang jarang digunakan Pak. Asyirah maksudnya kan 10. Tapi 10 di bahasa Arab bukan nama bukan ini tapi ini asyirah gitu. Asyarotun abad masyuroh nganggo alif yang hamzah ini jarang tidak dikenal gitu dalam bahasa Arab. Nah ternyata secara lafaz ini menunjukkan ini dua mubalaghah dan ta'dhib, ada penekanan, ada sangat di dalamnya dan menunjukkan keagungan. Penekanan nomor 4 yang tadi ya min syiddati tahrim karena masyurah ini kaitannya dengan bulan Muharram. Nah ini sejarahnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa hari ke-10 bulan Muharram dinamakan Asyura karena pada hari itu Allah muliakan 10 para nabi dengan 10 kemuliaan. Jadi Asyura bukan hanya kaitan dengan hari ke-10, tapi karena Allah muliakan 10 nabi dengan 10 kemuliaan. 10 nabi memang ada diperkirakan hidup tahun segini Pak sebelum Masehi bisa berapa tahun Pak sampai seribunya tidak laku tuh 170 tahun dimuliakan dengan diterima taubatnya. Karena ada pernah melanggarnya melanggar larangan Allah, jangan mendekati pohon ini lain wae ngadeukeutan malah dituan gitu. Lalu ada bertaubat kepada Allah, doanya sering kita baca ya. Kemudian diterima taubatnya itu terjadi ya menurut sejarah di tanggal 10 Muharram. Dua nabi itu dimuliakan dengan diselamatkannya dari banjir besar dan bahteranya berlabuh di atas bukit Judi, itu tanggal 10 juga. Nabi Ibrahim dilahirkan, Nabi Yakub dimuliakan disembuhkannya dari kebutaan, Nabi Yusuf dimuliakan dengan diselamatkannya dari sumur di atas depan yang dimasukkan ke saudara-saudaranya lalu diselamatkan di 10 Muharram. Nabi Musa selamat dari kejaran Firaun, Nabi Daud diterima taubatnya, Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan, Nabi Isa dilahirkan dan diangkat ke langit dalam keadaan hidup. Ini salah satu keyakinan kita berdasarkan firman Allah, Nabi Isa belum wafat. Beliau diangkat ke langit dalam keadaan hidup dan satu saat akan turun kembali. Nah, Nabi Muhammad dimuliakannya dengan diampuni dosa baik di masa lalu maupun di masa mendatang. Salah satunya nanti kaitannya dengan sahur Asyura. Karena Asyura memang menghapus dosa setahun yang lalu. Nah ini kaitannya dengan kita. Nah ini keterangan sedikitnya. Jadi secara kronologi sifat manusia terhadap Asyura memiliki rentang waktu yang cukup panjang dimiliki Nabi Adam gitu. Dalam menggunakan bicara Muharram Islam hukum pendek, terlalu pendek. Jadi secara kronologinya sejak Nabi Adam kesayang kita di 10 Muharram gitu. Ya. Walaupun beberapa kronologi yang diterangkan dalam Quran Sunnah itu dimulai pada masa Nabi. Nah, kaitan dengan sejarah satu Asyura di zaman Nabi Nuh. Jadi kita melihat semua keterkaitan dengan Asyura 10, tapi
tapi yang ada kaitannya dengan Asyuranya ya, itu sejak zaman Nabi. Nah, itu tadi tanya. Jadi ketika Nabi Nuh selamat diselamatkan dan kapalnya berlabuh, ini Allah abadikan dalam surah Hud ayat 44. Dan Allah berfirman, wahai bumi teranglah airmu, wahai langit hujan berhentilah dan air pun disurutkan, dan perintah Hud diselesaikan dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Wastawat ala Judi disebut dalam Quran namanya tempat berlabuhnya kapal Nabi itu, bahtera Nabi itu. Dan dikatakan bukan di kaum zalimin, binasalah orang-orang yang zalim, termasuk apa? Namanya hirakan itu tenggelam ya. Kecuali yang ikut satu bahtera dengan perahu Nabi Nuh itu. Nah, katakan Judi adalah sebuah bumi yang dekat dengan Mosul, sebuah kota di Irak yang juga disebut dengan Hadaba. Bahtera Nuh mendarat di sana. As-Sa'labi mengatakan bahwa bahtera Nabi Nuh mendarat di atas bukit Judi pada hari Asyura. Hari ke-10 bulan Muharram. Pada hari itu Nabi Nuh berpuasa dalam rangka bersyukur kepada Allah. Jadi kaitannya dengan puasa nama dimulai sejak zaman Nabi Nuh. Jadi Nuh Adam dan seterusnya itu terkait dengan 10 Muharramnya, tapi puasanya itu dimulai sejak zaman Nabi Nuh. Ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Tuh, kata Abu Hurairah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diunasi dengan Yahudi. Nabi melewati orang Yahudi. Qad shamu yauma Asyura, jelas Pak. Dan mereka sedang berpuasa pada hari Asyura. Orang ajar. Mereka sudah begitu. Maka kata Nabi, mana ada sauna puasa apa ini? Apa jawaban mereka? Hada ya mustawat fi sabina ala Judi, jika yang tadinya padi dejna boy di mana kapal Nabi Nuh bakal selamat di bukit Judi cepat yang pasal Nuh dan Musa syukurillah, maka Nabi Nuh dan Musa pun berpuasa pada hari itu sebagai bentuk syukur kepada Allah. Maka boleh dilupakan itu juga apa? Nah, ada lagi Nabi Nuh Nabi Musa sok puasa di antara 10 Muharram. Ini bebas puasa aja. Jadi malah ketika orang Islam puasa dianggap kenapa? Betul, kenapa? Karena mereka sudah lebih dulu gitu puasa di hari itu. Nah, ini materi yang dalam beberapa siaran jangan jalan. Jadi jangan ayat nanti di Gunung Ararat, Provinsi Agri sebelah timur laut Turki. Ini fakta bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan cepat para peneliti fosil-fosil adanya di sana. Berarti kalau kayak fosil betul gitu, bahwa bahtera itu memang benar adanya. Ya, walau alam terasa makanya. Jangan kata para ahli secara ilmiah memang katanya pernah ditemukan fosil-fosil dari kapal Nabi Nuh itu. Quran masuk lebih dulu menjelaskan di ayat tadinya. Nah, ternyata katanya pernah ditemukan. Asyura di zaman Nabi Musa. Nabi Musa diperkirakan hidup tahun 1527 sampai 1407 sebelum Masehi. Sumber yang menjelaskan hadis Bukhari, kata Abdullah bin Abbas, sabinya Nabi tiba di Madinah melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Nabi mah nangge nopat hijrah ke Madinah Pak. Orang Madinah mah kesulitan kira puasa Asyura. Jadi Nabi tiba di Madinah,
hijrah dari Mekah ke Madinah, orang Yahudi kan terus lebih hijrah gitu. Maka Nabi nanya, apa Pak? Masa apa ini puasa naon tahajud teh? Saya sudah tadi, ada yang mensolih, ada yang menajamlahu bani Israil min audumihim. Kata mereka, ini adalah hari baik. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israil dari musuh mereka, dari Fir'aun. Ini alasan mereka. Maka Musa pun berpuasa pada hari itu. Jika tadi Musa puasa gitu, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Nah, ketika ditanya orang Yahudi apa jawaban mereka di hari baik? Karena dulu Allah selamatkan Bani Israil dan Nabi Musa pun berpuasa. Maka kami pun berpuasa. Kemajuan lagi ana ahakku bi Musa minkum, maka aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Lain pasamahu wa amara bisiyami. Berarti saat ajarin saya puasa. Maka Nabi berkata, Ibnu Abbas berkata, maka beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan untuk berpuasa. Saat ini kita berarti saja ayat. Takwa dari kata Quran nurutkan orang Yahudi. Makanya Pak, kemarin kita tanggal 9 puasa untuk apa? Dan Nabi bantu Pak. Nah, salah satunya itu supaya membedahi orang Yahudi. Yahudi satu bulan tahun lama ditambah sawapada. Jadi membedakan dengan puasa orang Yahudi di sini akan menurut ya. Pada masa itu dalam wakil banyak Nabi berpuasa, Nabi pun memerintahkan lain menurutkan orang Yahudi itu. Ini di agama lain disebutnya hari raya Yom Kippur. Ini sebelum bagi usia yang panjang ini sudah ditakdirkan umat Yahudi jauh sebelum datangnya Islam. Mereka berpuasa hari raya Yom Kippur tanggal 10. Mari kita ayat 10 bulan Hijri atau 10 Muharram. Karena pada hari itu Allah menyelamatkan Bani Israil dari musuh-musuhnya. Padahal bulan Nisan adalah bulan pertama dalam kalender Yahudi awal. Jadi ayat nonton sekarang yang tiga sesuai pokok bulan pertama Nisan Tisri ya, tapi disebut Muharram gitu ya, konsisten. Tapi tadi ini gitu maka disebut kayak Yom Kippur yang hari gitu ya. Yawin Yom di bulan pertama Nisan, Anis Nisan Mermut. Tapi kita akan Yahudi ya dilakukan puasa nanti 10 Muharram atau Tisri. Karena itu urusan mereka ya. Yang kesana. Kenapa? Bentuk rasa syukur karena Nabi Musa juga berpuasa pada hari 10 Muharram. Setelah kejadian itu jadilah puasa Asyura menjadi syariat bagi umat Yahudi. Jadi nanti hari raya Yom Kippur 10 Asyura. Zaman Nabi Isa teh 1 sebelum Masehi sampai 32 sebelum Masehi. 32 Masehi. Ini disebut dalam beberapa hadis di antara ini. Ketika Nabi berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan kami berpuasa padanya, mereka berkata, wahai Rasul, ini kata para sahabat, sesungguhnya hari itu adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Padahal nanti diapal gitu. Tapi para sahabat merasa tidak nyaman juga apa? Karena bulan puasa, pasti namanya ada diagungkan kepada Yahudi sama Nasrani ketika dalam sejarah Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa termasuk orang Nasrani. Yahudi mana? Jadi Yahudi Nasrani mereka begitu mengagungkan hal itu. Orang turun puasa hari dari datang. Ya. Maka mereka mengatakan berubah gitu, semakin tidak nyaman.
Maka mereka mengatakan Rasul ini kan hari dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, termasuk oleh orang-orang Nasrani. Dan jangan Nabi Muhammad berapa? Ini sejarahnya. Nabi Muhammad selama hidup di Mekah berapa tahun Pak? 12 tahun. Sejak masa bisa diutus menjadi Nabi tahun ini 60 sampai 62 Masehi. Maka selama hidup di Mekah sebagai Nabi dan Rasul, beliau telah mengalami Asyura sebanyak 11 kali. Ya, pasti. Selama periode Mekah ini, beliau telah menyikapi Asyura dengan melaksanakan saum. Nih, hari Asyura dahulu sebelum Islam biasa dipuasai oleh orang Quraisy di masa jahiliyah, dan Rasul juga berpuasa pada hari itu. Setika di Madinah 622, ya, masuki awal tahun kedua, Nabi mendapati orang Yahudi di Madinah melaksanakan saum pada hari Asyura. Nabi bertanya kepada mereka, ya, lantas mereka berkata, ini adalah hari yang Allah pernah menyelamatkan Musa dan Bani Israel atas kejaran Firaun, maka Musa mensauminya. Maka Rasul bersabda, kami yang paling berhak dengan Musa. Kemudian beliau selanjutnya memerintahkan sahabat untuk sahur, ya, sampai difardukan sahur Ramadan. Jadi saat acara Ramadan kan ada sahur yang lebih dulu dikerjakan, bahkan menjadi sahur yang wajib. Sahur duha. Saat acara yang Ramadan wajib mimiti yang tetap 10 Muharram atau Asyura. Kemudian beliau meninggalkannya dengan sabdanya, barang siapa yang hendak sahur, sahurlah. Siapa yang hendak berbuka, berbukalah. Ini menunjukkan perubahan status hukum dari wajib menjadi sunnah sampai ayeuna. Mun bade sahur maka untuk silakan. Kemudian berubah dari periode kenabian menjadi 2 hari, tanggal 9 dan 10 Muharram. Jadi sebelumnya sempat diwajibkan sebelum datangnya bulan Ramadan. Nah, itu keyakinan kita apa? Muharram adalah bulan pantangan atau bulan siang. Pantangan ini Pak, ini itu dari kayaknya. Jangan mengadakan hajatan pada bulan ini, nanti bisa siang. Ini mungkin kebahulan berdepannya, bahulan berjalan di Islam bahwa diajar Islam dulu mungkin anggapan ini ada. Ya, jangan mengadakan kegiatan apalagi hajatan pada bulan ini bisa siang sendiri. Apa dasar mereka menentukan bulan Zulhijjah sebagai pantangan untuk hajatan? Nah, kebanyakan hanya tradisi yang biasa terjadi di suatu tempat. Jadi namanya kalau terjadi hal beneran gitunya tradisi. Dan ini adalah mitos. Penamaan bulan Muharram dengan Zulhijjah dianggap sebagai bulan yang dikhususkan untuk menyelenggarakan perayaan pernikahan para makhluk halus. Jadi yang berurutan makhluk halus. Jadi ada pernikahan mereka itu di bulan Muharram, tapi ini adalah mitos. Ya, ini tidak ada dalam keyakinan kita. Teori yang tulisannya sudah ada sejak zaman jahiliyah. Yang tadi ketika sudah sahur, lalu kemudian Nabi memerintahkan, akhirnya kemudian berubah dari wajib menjadi sunnah. Ini keyakinan jahiliyah. Mengapa sebagian kaum muslimin enggan untuk mengadakan hajatan, walimah dan sebagainya? Ini Pak, yang no ayat ayat mudah-mudahan sudah apa keseluruhan gitu Pak, sudah terang benderang cahaya kebenaran itu banyak ada ayat ini. Mereka menganggap bahwa bulan-bulan tersebut bisa mendatangkan bencana atau musibah kepada orang yang berani mengadakan hajatan pada bulan tersebut. Subhanallah, ya Allah, masuk itu semua.
Keyakinan seperti ini biasa disebut dengan tatayur atau tiarok. Jadi mengaitkan keadaan akan terjadi bencana, musibah, kalau begini dalam istilah tauhid namanya tatayur atau tiarok. Yakni anggapan bahwa suatu keberuntungan atau kesiapan didasarkan pada kejadian tertentu, baik waktu atau tempat tertentu. Pilih ayat ini diulang, orang ayakeun aja walimah ulah anut gumri dia kadang eta teh bisa diartikan karena tiara atau mengaitkan keadaan kesiapan berdasarkan tempat waktu tertentu. Hari itu kanggo hadiahnya mending bulan gorak. Hari tanggal hiji ka ditu mah araya kene bawa aja abunya gitu eta mah gitu. Jadi jangan terkait dengan kesiapan tertentu. Apakah ada fakta yang terjadi ternyata memang ada kesialan? Mungkin aja ada orang kan kita beranggapan ini tidak ada kaitan dengan apa, dengan waktu tanggal tertentu. Ada yang dilanggar dan benar terjadilah yang disebut dengan kesialan itu. Mustahil tidak apa? Tidak mustahil. Tanpa kurma mengaitkan tuhnya cekuran ulah dan mereka nggak apa-apa jadi gitu. Padahal itu justru bisa jadi adalah ujian. Qadarullah kurangnya gitu ya. Kita memang tidak yakin, tapi Allah bisa jadi menakdirkan itu terjadi. Ya, tapi qadarullah. Ya. Walaupun itu memang bisa terjadi, itulah yang disebut dengan ujiannya. Gitu. Nah, orang-orang yang meyakini bahwa apapun ini dapat mendatangkan manfaat atau menghilangkan mudarat. Ya. Jadi diurangnya ke ayat hari baik, ya, tanggal baik, bulan baik, saya Pak, gitu ya. Semua hari baik, semua waktu baik. Tidak ada kaitan dengan kesiapan atau musibah. Ya, itulah anggapan dulu ya, yang sekarang disebut dengan tatoyur atau tiar. Terus sambung nih. Karena hujan ini asap wae. Sekarang berikutnya itu tragedi Karbala. Ini kita tahu ya. Keluarga Ali terjadi ini terbunuh dengan beliau di Karbala, Irak. Perang tersebut berakhir dengan tewasnya pasukan keluarga Ali, ya, sehingga Bani Umayyah menjadi pemenangnya. Nah, maka tadi surat ini diperingati oleh Iran, Syiah memperingati kematian keturunan Ali, ya, siapa? Husain, ya, terbunuh di Karbala, Irak. Ini tanggal 10 Oktober 1980 Masehi. Nah, itu Syiah tidak berpunya Syiah tentang surah. Nah, Husain bin Ali terbunuh di hari Asyura yang di bulan Muharram tahun 61 Hijriah 680 Masehi di Karbala. Maka orang-orang Syiah mengadakan upacara kesedihan dan latapan berkabung saat itu, ya, dengan mengadakan demonstrasi, ya, kemudian lapangan-lapangan umum memakai pakaian serba hitam. Mengenai mau kudu hidup kalian apa? Ibu bisi ayat kaitan saran kebiasaan orang Cina gitu. Ayat seperti itu mah mangga dan hadir ulah dikaitkan saran berkabung atau kematian. Kadang di orang sok itunya mohon maaf hidup. Di mana sejarahnya? Bahwa itu ya, pertanda pertanda kesedihan mangga, tapi tok diyakini anu mau kudu tapi maksud itu mana? Bisa tak apa-apa kesedihan mereka, banyak karena mereka Rasid. Bagaimana
bahasa ini memukul pipi, memukul dada, punggung, robek satu, menangis berteriak histeris dengan menyebut dengan menyebut ya. Lebih-lebih karena sebelum surah mereka melakukan yang lebih dari itu, memukul diri sendiri dengan semati pada sebagaimana terjadi di negara yang dikuasai oleh Rafidah termasuk Iran. Kedua lagi nama kebiasaan mereka dia nama lebih banyak sahawe belum bisa elemen Zionis, saya mendukung Syiah dan kurang lagi, tapi mendukung dihilangkannya penjajahan terhadap tokoh Islam. Memberi makan hari Asyura ini ada dalilnya tapi maudhu ya, palsu. Kemudian menangis hari Asyura juga sama. Kalau kurang cerdik poin ini apa? Kita bakal disarankan secara Rasulul Azmi. Ya ini juga pemahaman yang tidak dasar ayat dasarnya tapi hadisnya palsu. Sholat hari Asyura ini dengan keutamaannya tapi hadisnya palsu. Nah, ini kenapa kita Asyura selalu dikatakan puasa hari Arafah berharap kepada Allah menghapus dosa setahun sebelumnya dan sesudahnya, dan Asyura aku berharap kepada Allah menghapus dosa setahun sebelumnya. Jadi ada apa dengan Asyura? Dengan Muharram ada Asyura tanggal 10 Muharram. Nah, serta salapannya ini. Nah, sudah dilihat. Nabi puasa hari Asyura dan memerintahkan, lalu sahabat berkata, Rasul ini adalah hal yang dikembang oleh orang Yahudi Nasrani. Nabi berkata, jika tahun depan 12 Hijriah, insya Allah kita akan berpuasa hari ke-9 juga. Sebagai sumpah dianggap vegan. Mereka hanya 10 kurang nanti kakak salaman orang biasa tahun hari. Namun belum tiba tahun berikutnya Rasul telah wafat di tahun 11 Hijriah. Nabi Ibrahim dengan dosayum takutnya ngatur tapi dilakukan oleh para sahabat. Umatnya hampir 10 pun maka sahabat pun maka dua nana lakukan saya. Salapan sarang 10 Muharram. Mudah-mudahan juga saum yang sedang kita laksanakan hari ini Allah menjadikannya sebagai amal yang mabrur, amal yang diterima, sehingga